Danau Poso berada di Provinsi Sulawesi Tengah, terletak kurang lebih 50 km di selatan kota Poso. Danau ini merupakan danau purba yang memiliki tipe tektonik. Berada pada ketinggian 500 mdpl dengan luas kurang lebih 365.427 km persegi. Kedalaman mencapai 411,6 meter dan tingkat kesuburan rendah. Danau Poso termasuk dari 15 danau prioritas nasional yang membutuhkan upaya pengendalian kerusakan, penjagaan, pemulihan, dan upaya mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sepadan danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Daerah tangkapan air atau DTA Danau Poso mencapai luas 1.271 km persegi atau 127.710 hektar. Terdapat 91 sungai yang menjadi inlet Danau Poso, sedangkan outletnya adalah Sungai Poso mengalir sepanjang 52 km dan bermuara di Teluk Tomini. Kondisi Danau Poso pada saat ini masih dalam kondisi cukup alami dengan status mutu air oligotrofik. Danau Poso mempunyai fungsi yang sangat strategis antara lain sebagai sumber air baku bagi penduduk setempat, sumber air bagi pengairan pertanian di sekitar Danau Poso yang merupakan lumbung pangan nasional, sebagai sumber air bagi pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 515 MW, penghasil ikan, terutama ikan sidat, mas, dan mujair. Danau Poso juga merupakan objek rekreasi untuk kegiatan pariwisata, yang mana saat ini Danau Poso tengah diajukan untuk menjadi taman geologi di bawah naungan UNESCO sebagai danau purba. Danau Poso mempunyai keanekaragaman hayati berupa spesies-spesies endemik purba. Salah satu ikan asli Danau Poso yang mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah ikan sidat yang mempunyai potensi ekspor ke Jepang. Agar fungsi strategis Danau Poso dapat terjaga kelangsungannya, maka kelestarian Danau Poso harus dipertahankan. Namun pada saat ini pemanfaatan lahan di sepadan danau dan di daerah tangkapan air mulai memberi dampak terhadap kondisi perairan danau. Penurunan kualitas lingkungan juga terjadi di daerah tangkapan air Danau Poso. Karena tuntutan ekonomi masyarakat, kawasan hutan yang merupakan DTA Danau Poso marak dialih fungsikan menjadi kawasan perkebunan. Alih fungsi lahan ini menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis yang mengurangi kapasitas resapan air DTA dan juga menjadi sumber erosi yang berdampak terhadap pendangkalan Danau Poso. Dari data Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, luas lahan kritis DTA Danau Poso telah berlipat 1.200% pada tahun 2020 bila dibandingkan data tahun 2008. Dengan dugaan sedimen dari das Danau Poso sebesar 2.156.012,12 ton per tahun dan dari data DTA Danau Poso sebesar 1.207.597,41 ton per tahun. Kondisi ini bila dibiarkan dapat berdampak terhadap pendangkalan Danau Poso. Dalam upaya penyelamatan Danau Poso, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melalui tugas dan fungsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, masih terus bergerak dalam mengusung kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Danau Poso. Direktorat Jenderal ini mempunyai dua peran utama, yang pertama dalam pencegahan dan yang kedua di dalam penindakan atau penertiban. Dalam pencegahan kita mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat pengendalian yang dapat digunakan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melenceng dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kemudian di ranah penertiban atau penindakan, kita juga melakukan upaya-upaya penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Kita tahu bahwa
kerusakan danau, baik itu danau prioritas nasional atau danau-danau yang lain, pada umumnya itu disebabkan karena adanya pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian danau itu sendiri. Misalnya pemanfaatan ruang yang menimbulkan erosi di bagian hulu itu bisa mengakibatkan pendangkalan danau. Kemudian pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat mengakibatkan cemaran-cemaran masuk ke badan air. Begitu juga pemanfaatan ruang di badan airnya itu sendiri, seperti keramba yang berlebih mengakibatkan air danau itu tercemar oleh pakan ikan. Nah, dengan adanya pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kelestarian danau itu bisa kita kendalikan, kita kurangi, kita cegah. Sehingga apabila kegiatan-kegiatan itu tidak ada lagi atau terkelola dengan baik, maka danau-danau prioritas nasional ini insya Allah bisa kita selamatkan, bisa kita jaga kelestariannya. Strategi penyelamatan danau prioritas nasional bisa diungkapkan dalam satu kalimat pendek, yaitu kolaborasi dan konsistensi. Kolaborasi artinya semua pemangku kepentingan memberikan sumbangsih positif dalam upaya-upaya penyelamatan danau prioritas nasional. Sedangkan konsistensi mengandung pengertian setelah kita mempunyai komitmen, kita terus menjaga agar upaya-upaya itu bisa dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam tataran yang lebih praktis, kami berharap pemerintah daerah, kabupaten, kota di mana danau-danau prioritas nasional ini berada segera menetapkan perangkat pengendalian untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar danau berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku. Dan setelah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, kita harus konsisten untuk menerapkan itu baik di dalam upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Wilayah pengendalian kawasan danau meliputi wilayah pengendalian badan air, sepadan danau, perlindungan sepadan, dan daerah tangkapan air. Badan air danau merupakan kawasan inti perlindungan. Penentuan batas badan air diukur dari muka air tertinggi yang pernah terjadi. Luas badan air Danau Poso adalah 37.580,34 hektar. Sempadan danau merupakan kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai penyangga antara ekosistem perairan danau dan daratan untuk menjaga kelangsungan fungsi danau. Penetapan garis sepadan danau ditentukan dengan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Luas sepadan Danau Poso adalah 617,6 hektar. Perlindungan sempadan. Wilayah pengendalian perlindungan sempadan merupakan transisi antara sempadan dan DTA. Sebagai penyangga yang memberi perlindungan tambahan bagi danau, jarak perlindungan sepadan meliputi minimal 300 meter dari batas sempadan. DTA atau Daerah Tangkapan Air Danau Poso merupakan daratan yang menampung dan menyimpan air dari curah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung ataupun melalui sungai yang bermuara ke danau. Luas DTA Danau Poso adalah 71.522,70 hektar. Zona pengendalian Danau Poso dibagi ke dalam zona kendali dan zona yang didorong. Zona kendali merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. Zona yang didorong merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. Zona yang diarsir biru memperlihatkan zona-zona yang harus dikendalikan pemanfaatannya, sedangkan zona yang diarsir kuning adalah zona yang didorong pemanfaatannya agar sesuai perwujudannya dengan RT RW Kabupaten Poso. Zonasi badan air dan perangkat pengendaliannya.
Zonasi badan air dibuat untuk mengatur pemanfaatan badan air agar dapat melindungi ekosistem danau dan mempertahankan kualitas air danau. Zonasi badan air dibagi ke dalam dua fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pada fungsi lindung ditetapkan zona konservasi sumber daya perairan yang mana pada zona ini ditetapkan suaka-suaka perairan yang melindungi habitat ikan-ikan endemik Danau Poso. Zona dengan fungsi lindung adalah zona yang melindungi habitat-habitat spesies endemik Danau Poso, yaitu zona konservasi sumber daya perairan. Zona ini terdiri dari kawasan suaka perairan dan kawasan Aquatic Terrestrial Transitional Zone atau ATTZ. Suaka perikanan Babangkodina, suaka perikanan Omboa, suaka perikanan Tandoto Lambo Dulumai, suaka perikanan Tombea, suaka perikanan Watu 2, suaka perikanan Watu Pangasa Angga, suaka perikanan Panjo, suaka perikanan Taipa, dan suaka perikanan Yosi. Kegiatan budidaya ikan, pelayaran, olahraga air, pembangunan rumah tinggal ataupun penginapan dan rumah makan tidak diperbolehkan pada zona lindung ini, karena dapat mengancam terhadap kelestarian ekosistem ikan endemik dan asli Danau Poso. Zona perikanan tangkap berkelanjutan merupakan zona dengan fungsi lindung. Zona ini merupakan zona yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya yang ada. Zona ini berlokasi di perairan Desa Pasir Putih, Kecamatan Pamona Selatan. Zona wisata air berlokasi Taman Wisata Alam Perairan Bancea, kawasan Siuri, Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Utara, Desa Taipa, kawasan Pasir Putih, Desa Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan. Zona pengendalian berikutnya setelah badan air adalah zona sepadan Danau Poso. Fungsi penetapan sepadan danau adalah untuk melindungi danau. Untuk melindungi danau, pembatasan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat penyertaan dokumen UPL atau UKL adalah kegiatan dan bangunan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, prasarana pariwisata, olahraga, dan aktivitas budaya dan keagamaan. Sedangkan bangunan yang diperbolehkan didirikan di sepadan danau adalah bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dermaga, sarana dan prasarana sanitasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenaga listrikan. Larangan pada sepadan danau adalah membangun bangunan selain yang disebutkan di atas, mengubah letak tepi danau, membuang limbah, mengembala ternak, berkebun sawit, menutup akses danau, dan mengubah aliran air masuk dan keluar danau. Untuk bangunan yang diperboleh pada zona sepadan danau, diatur intensitas ruangnya agar memenuhi KDB maksimum sebesar 40%, KLB maksimum sebesar 0,4% atau satu lantai, KDH minimal 60%, RTH diharuskan minimum ada satu pohon tinggi dan rindang. Zona pengendalian berikutnya yaitu zona perlindungan sempadan.
Pada zona perlindungan sempadan Danau Poso, diatur ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata, budaya, olahraga, pertanian dan perkebunan, permukiman, perdagangan dan jasa, keagamaan, pendidikan, dengan syarat aktivitas tidak mencemari sungai, serta kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana pola ruang, pengembangan perumahan, penginapan, hotel, dan resort wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja, serta wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang terintegrasi. Pada zona perlindungan sempadan Danau Poso, dilarang untuk melakukan pembuangan limbah langsung ke inlet Sungai Danau Poso. Zona pengendalian berikutnya yaitu zona daerah tangkapan air. Pada zona daerah tangkapan air Danau Poso, diatur ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pariwisata, budaya, olahraga, pertanian dan perkebunan, permukiman, perdagangan dan jasa, keagamaan, dan pendidikan dengan syarat menyediakan ruang terbuka hijau sebagai resapan dan tampungan air hujan, menyediakan area resapan berupa biopori sesuai dengan rencana pola ruang, dan memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja, dokumen AMDAL, dan atau UKL-UPL. Pada zona daerah tangkapan air Danau Poso, dilarang untuk mengubah kawasan peruntukan hutan, baik itu hutan lindung ataupun cagar alam, menjadi kawasan budidaya, serta dilarang untuk mengubah kawasan hutan rakyat menjadi kawasan terbangun. Untuk mewujudkan zona kendali dan zona yang didorong, ditetapkan pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang sebagai upaya mewujudkan tata ruang agar dapat sesuai dengan rencana tata ruang. Pemberian insentif dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan publikasi atau promosi. Sedangkan untuk pemberian disinsentif dapat berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan pemberian status tertentu. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, seperti tidak mentaati rencana tata ruang, tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang, dan menghalangi akses terhadap kawasan milik umum yang terjadi setelah ditetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, akan diberikan sanksi administratif. Dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan KKPR, hingga pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Dengan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Danau Poso, harapannya kegiatan pemanfaatan ruang dapat terkendali dan dapat terwujud sesuai rencana tata ruang, guna mendukung kelestarian Danau Poso sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamatkan danau, selamatkan air, selamatkan kehidupan, selamatkan kita semua. Danau adalah kehidupan. Mari jaga dan lestarikan Danau Poso. Ohayo, Pakaroso. Kami mohon kiranya Danau Poso dapat dilestarikan. Ohayo, Pakaroso. Saya berharap supaya tolong lestarikan Danau Poso yang kita miliki sekarang ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Ohayo, Pakaroso. Ohayo, Pakaroso. Ohayo, Pakaroso.